Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Aprilia, dari Prodi Statistika. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Perbandingan Metode Seasonal Autoregressive Interactive Moving Average atau SARIMA dan metode Fuzzy Time Series untuk model peramalan jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Selanjutnya, latar belakang. Peramalan adalah suatu proses prediksi keadaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Metode peramalan dengan data time series berkembang cukup pesat sehingga mengakibatkan terdapat banyak pilihan metode yang digunakan untuk meramalkan data sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan, sehingga perlu membandingkan metode yang satu dengan metode lainnya agar mendapatkan hasil ramalan dengan akurat yang tinggi. Metode time series yang sering digunakan untuk data yang mengandung pola data musiman adalah metode SARIMA. Metode SARIMA merupakan teknik yang memanfaatkan data masa lalu dan data sekarang untuk menghasilkan peramalan dengan jangka panjang akurat. Dalam menganalisis peramalan metode SARIMA memerlukan asumsi stasioner. Adapun alternatif lain dalam metode peramalan yang tidak memerlukan asumsi stasioner dan dapat menghasilkan peramalan jangka pendek, yaitu salah satunya adalah metode Fuzzy Time Series. 20. Tujuan dari masalah ini adalah membuat model SARIMA dan Fuzzy Time Series serta membandingkan akurasi metode peramalan yang baik dalam memprediksi jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali periode Januari 2015 hingga Maret 2020. Selanjutnya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training adalah data yang digunakan untuk memodelkan peramalan periode Januari 2015 hingga Desember 2019. Sedangkan data testing adalah data yang digunakan untuk evaluasi model periode Januari 2020 hingga Maret 2020 dengan menggunakan metode SARIMA dan metode Fuzzy Time Series. Di sini adalah analisis metode SARIMA, yaitu uji stasioner. Terlihat pola data jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui Bandara Ngurah Rai mengalami penurunan dan kenaikan berulang-ulang pada bulan-bulan tertentu. Pada bulan Juli selalu mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, sehingga diidentifikasikan mengandung unsur musiman. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada data mengandung unsur tren atau tidak, dapat diidentifikasikan dengan menggunakan uji unit root Augmented Duckey-Fuller atau ADF. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai p-value sebesar 0,01 yaitu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan yang datang melalui pintu Bandara Ngurah Rai telah memenuhi asumsi stasioner. Selanjutnya, menentukan model SARIMA dari plot ACF dan PACF yang dilihat. Pada model 2, 3, dan 4 terdapat nilai yang tidak signifikan sebab p-value lebih besar dari 0,05. Sedangkan model 1 seluruh parameter signifikan dan memiliki nilai MAPE terkecil, sehingga model tersebut diduga model yang tepat untuk meramalkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Selanjutnya, dilakukan uji kelayakan model melalui uji diagnosis terhadap model 1. Pada tabel tersebut terlihat nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model 1 telah memenuhi syarat uji awareness. Selanjutnya adalah uji normalitas. Pada tabel tersebut terlihat nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada residual pada data telah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan uji diagnostik bahwa model 1 SARIMA layak digunakan untuk meramalkan jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Selanjutnya adalah analisis data menggunakan metode Fuzzy Time Series. Langkah pertama yaitu mengambil data aktual, langkah kedua itu menentukan universe of discourse, langkah selanjutnya yaitu mencari interval, langkah keempat menentukan himpunan fuzzy logical, langkah kelima yaitu menentukan fuzzy logical relationship. Langkah 6 yaitu menentukan Fuzzy Logical Relationship Group. Pada langkah ini yaitu mengelompokkan Fuzzy Logical Relationship ke dalam beberapa kelompok. Langkah 7 yaitu menghitung nilai peramalan awal metode model Fuzzy Time Series Markov Chain dengan menggunakan Fuzzy Logical Relationship Group. Langkah ke-8 yaitu menyelesaikan kecenderungan nilai peramalan. Penyesuaian kecenderungan nilai peramalan digunakan untuk mengurangi besarnya penyimpangan error hasil peramalan. Langkah ke-9 yaitu menentukan hasil peramalan akhir. Hasil peramalan akhir merupakan hasil ramalan yang telah disesuaikan, yaitu hasil peramalan awal yang dijumlahkan dengan nilai penyesuaian yang ada. Berikut adalah peramalan akhir untuk metode Fuzzy Time Series. Pada gambar grafik tersebut didapatkan informasi bahwa plot dari
Fuzzy Time Series pada bulan Januari 2015 hingga Desember 2019. Dari grafik tersebut mengikuti data aktual atau data aslinya. Berdasarkan visualisasi grafik dapat dihitung nilai MAPE untuk data training sebesar 4,96%. Berikut adalah hasil peramalan untuk data testing yaitu bulan Januari 2020 hingga Maret 2020. Untuk metode Serimet sendiri menghasilkan ramalan sebagai berikut, dan untuk metode Fuzzy Time Series menghasilkan hasil ramalan berikut. Selanjutnya model tersebut diterapkan pada data testing untuk melihat error setiap bulan untuk dijadikan evaluasi model, sehingga diperoleh nilai error dari bulan Januari 2020 hingga Maret 2020. Nah, berikut adalah perbandingan nilai MAPE metode Serima dan metode Fuzzy Time Series. Untuk model Serima, nilai MAPE dari data testing adalah 104,64%, dan dari metode Fuzzy Time Series adalah 115,96%. Model yang akan digunakan untuk peramalan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai adalah model Sarima karena memiliki nilai error lebih kecil dibandingkan dengan model Fuzzy Time Series, maka dapat disimpulkan adalah model peramalan terbaik untuk jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dengan menggunakan metode Sarima yaitu 111.011/12. Kedua, model peramalan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series yaitu memperlihatkan plot data peramalan dengan data aktual relatif sama baik untuk data testing. Model ketiga, untuk kesimpulan ketiga yaitu model Sarima untuk jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, baik periode data training maupun data testing mempunyai nilai MAPE yang lebih kecil daripada model Fuzzy Time Series, sehingga metode Sarima lebih cocok jika dibandingkan dengan metode Fuzzy Time Series dalam kaitannya dengan peramalan data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.